Hadis selanjutnya nomor 277. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad ibn Zaid dan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit an Anasin radhiyallahu anhu qala خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لما أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mengabdi kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengucapkan kepadaku, maksudnya kamu ini ya. Dan tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan. Mengapa tidak engkau lakukan? Tidak pula sesuatu yang aku lakukan, mengapa engkau lakukan itu? Kandungan hadis di situ tentu ada kosakata, penjelasan kata. Uf artinya beliau tidak pernah mengeluh. Nabi SAW tidak pernah mengeluh sebagai tuan rumah. Ungkapan ini digunakan untuk menampakkan keluhan atas segala sesuatu yang mengecewakan. Kita masuk kandungan hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam serta kebaikan pergaulan dan juga kelapangan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela pekerjaan Anas dan menghardik kesalahan yang ia lakukan. Yang kedua, tentu ini ada contohnya ya. Di poin pertama ini, Anas bin Malik berkata suatu hari pernah, jadi Anas bin Malik ini bekerja di rumah Nabi SAW selama 9 tahun. Anas bin Malik pernah saya ceritakan ini ya. Ibunya dia bernama Ummu Sulaim atau julukan lainnya Rumaisa, Gumaisa. Ini perempuan yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Malik, Anas bin Malik, ya. Malik ini suami pertama Ummu Sulaim yang diajak masuk Islam tidak mau. Akhirnya dia keluar dari rumah karena bertengkar sama istrinya. Terus ketemu sama musuh-musuhnya di jalan, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Mereka dalam keadaan kafir. Lalu Ummu Sulaim menikah sama Abu Talha. Ya, yang masyhur, yang punya anak mati. Saya sudah pernah ceritakan kisahnya. Akhirnya dia menyabarkan suaminya gitu kan. Dan akhirnya diberkahi biologis dia dengan suaminya. Intinya Ummu Sulaim ini orang yang sangat baik, soleha. Begitu Nabi SAW hijrah di Madinah, dia bawa Anas bin Malik ini, anaknya dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya. Biarkan berkhidmah kepada anda. Maka tinggallah dari umur 9 tahun sampai 19 tahun membantu Nabi SAW. Nah di sini Nabi SAW disebutkan bagaimana bermuamalahnya dengan Anas. Nabi SAW menyebutkan instruksi di rumah itu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu selesai, Anas bin Malik jalankan sendiri. Salah satu ciri Nabi SAW adalah akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah mencela pekerjaan Anas dan menghardiknya, maksudnya menyalah-nyalahkan perbuatannya. Kalau ada yang kurang, dinasihatin. Contohnya adalah Anas bin Malik berkata, satu hari pernah Nabi SAW punya hajat yang aku disuruh untuk membelinya di pasar. Waktu itu umurnya Anas masih 9-10 tahun, masih anak-anak sekali. Dia ceritakan, dia bilang, saya keluar dari rumah Nabi SAW, begitu mau ke pasar, di lapangan di sebelah masjid Nabi, ada lapangan luas waktu itu, ada anak-anak yang sebaya dengan aku. Lalu mengajak aku bermain. Maka aku pun melupakan hajat Nabi SAW, lalu aku bermain sama dia, sama mereka gitu. Gak lama kemudian, ada suara dari belakangku mengatakan, ya Unais. Unais, ini dalam bahasa Arab namanya ismu tasghir, mengecilkan nama itu, dengan tujuan panggilan sayang, ya. Namanya dia Anas diganti jadi Unais, gitu kan? Mirip seperti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya warna merah itu hamra, tapi Nabi ganti Humaira. Ini namanya panggilan lebih sayang lagi, gitu kan? Maka Anas bin Malik berkata, tiba-tiba lagi waktu aku lagi asyik bermain melupakan hajat Nabi SAW, ada suara dari belakang yang mengatakan, ya Unais. Panggilan sayang, gitu kan? Padahal dia melupakan hajat Nabi SAW. Lalu dia bilang, saya balik ke belakang, ternyata Nabi SAW. Baru saya ingat, kalau Nabi punya hajat. Maka Nabi SAW tidak marah padaku. Dia cuma mengatakan, wahai Unais, tidakkah kau selesaikan dulu hajatku, baru kau bermain? Maka Anas pun pergi ke pasar, belanja, baru kemudian bermain bersama teman-temannya. Ya, ini mungkin dibandingkan, terutama ibu-ibu bermuamalah dengan pembantunya.
Mungkin telat sendiri sedikit buat teh, mungkin pakainya belum dicuci, disetrika, sudah seperti bukan manusia yang sedang dihadapin. Keluar semua itu kebun binatang, ya. Kata-kata yang tidak baik, seakan-akan dia bukan manusia. Ibu dan bapak sekalian tahu nggak? Kalau pembantu rumah tangga kita itu punya hasil seperti kita, dia nggak bakal mau jadi pembantu rumah tangga. Makanya Nabi SAW ingatkan, pernah kita bahas di bab pembantu itu kan. Yang kata beliau, orang-orang yang membantu kalian adalah orang yang telah Allah mudahkan untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Maka muliakan mereka dengan memberikan makan apa yang kalian makan, memberikan pakaian apa yang kalian kenakan. Seperti itulah. Yang kedua, tidak dibolehkan bersikap tenggang rasa dalam perkara yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat. Karena hal tersebut merupakan bentuk pengamalan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya, walaupun kita bertoleransi, ya, tidak menghardik yang berlebihan atau menyalahkan pembantu atau orang-orang yang bekerja, tapi bukan berarti kita biarkan dia dalam kemungkaran. Kalau salah kita ingatkan, kayak dia tidak sholat atau dia mengambil barang, kita ingatkan. Karena orang kalau tidak dijelaskan poin kedua kandungan hadits ini, orang akan memahami, oh kalau begitu apapun kesalahan pembantu nggak usah diingatkan. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud sini adalah bagaimana Nabi SAW itu selama Anas 10 tahun bekerja, kalau Anas lagi kerjakan satu perbuatan, kemudian dia tersibukkan dengan perbuatan yang lain, Nabi tidak salahkan kenapa dia alihkan ke pekerjaan yang lain. Karena nggak mungkin dia pindah kecuali ada keperluan, seperti itulah. Nabi SAW cuma ingatkan karena mana yang ini misalnya. Udah dia lanjutkan pekerjaan selesai, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Ya. Karena ini juga diambil dari sikap Nabi SAW, pernah kita pelajari hadisnya, yang Nabi sempat marah dengan pembantu Ummu Salamah. Yang pada saat Ummu Salamah menceritakan radhiyallahu anha, pernah satu hari Nabi SAW datang ke rumahku, kemudian beliau sambil memegang siwak, beliau memanggil-manggil pembantuku, gitu kan. Lalu ternyata pembantu tidak menyaut. Maka aku pun masuk ke kamarnya dan pembantu ini sedang bermain dengan kambing kecil. Masih ingat gak? Allahu a'lam. Anggap ingat. Ya. Akhirnya kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kenapa kau masih di sini sementara saya lihat Nabi SAW memanggil-manggilmu? Dia mengatakan saya tidak dengar. Lalu segera dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya atas nama Allah yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak dengar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena qisas, aku nanti bisa dihukum juga, aku akan menghukummu dengan kayu siwak ini. Jadi ada hardikan dari Nabi SAW gitu kan. Kita perlu pertemukan antara kasus pembantunya Ummu Salamah dengan kasus Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik maksudnya adalah dia kalau sudah kerjakan satu perbuatan, kemudian dia pindah ke pekerjaan lain, Nabi SAW tidak salahkan dia, cuma mengingatkan saja. Begitu juga kalau misalnya dia belum mengerjakannya, ya. Kemudian memang dia sudah niat mau mengerjakan, oleh Nabi SAW dibiarkan. Tapi kalau dia lupa, dia tidak kerjakan, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Jadi jangan sampai salah faham dengan hadis ini tentunya. Di sini kita ambil pelajaran dari hadis. Tadi itu kandungan hadis, kita ambil pelajaran. Anas bin Malik membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan ini satu hal yang sangat mulia tentunya. Karena orang menjadi pembantu makhluk yang mulia, manusia terbaik Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya. Tentu kita juga kalau hidup di zaman itu kita berharap jadi pembantu Nabi SAW. Ya, bagaimana kita bisa berkhidmat dengan beliau, dan banyak sahabat menawarkan diri seperti itu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu khusus karena dia ingin mengabdi sama Nabi, nggak ada celah lagi kecuali menyiapkan sendal dan siwak Nabi. Maka dia ambil itu, ya Rasulullah biar ini buat saya. Karena inginnya berkhidmat dengan Nabi SAW, dan dia lakukan itu. Ada juga yang khusus. Nah Nabi SAW punya banyak orang yang berkhidmat kepada beliau. Dia juga pernah punya khusus orang yang mengatur pelana di kudanya, gitu kan. Ada juga yang khusus untuk menemani Nabi SAW kemana-mana. Zaid bin Haritha, dan kadang-kadang disuruh memenuhi hajat-hajat yang bahkan sempat diangkat menjadi anak angkat, gitu kan. Dan seterusnya ada beberapa orang sahabat-sahabat memang yang bekerja bersama Nabi SAW. Jadi selain Anas bin Malik juga banyak yang lainnya. Nah ini sebenarnya kemuliaan khusus. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW. Saya pernah jelaskan itu ya. Salah satu muridnya Anas bin Malik di saat dia sudah tua sekali di wilayah Irak adalah Iyas al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in.
Ya, kalau anda punya anak Allah kasih laki-laki bisa menamakan Iyas. Ini Iyas dengan niat seperti orang soleh ini. Sangat cerdas. Sampai dikatakan kalau diberikan perumpamaan kecerdasan bagi umat Muhammad SAW maka tidak akan luput nama Iyas. Iyas rahimahullah seorang qadhi atau hakim yang sangat alim. Dia pernah belajar murid utamanya Anas bin Malik ini dan murid-muridnya banyak. Pernah Anas bin Malik kasih dia apel, kemudian diambil sama dia lalu dia cium-cium apel itu. Orang-orang pada tanya ke dia, murid-muridnya, kenapa anda cium apel itu? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima apel ini dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Maksudnya Anas bin Malik. Karena punya kedudukan sendiri orang ini. Dan Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak atau termasuk juga yang banyak meriwayatkan hadis. Setelah deretan Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu majma'in, dan Abdullah bin Abbas. Dia menyebutkan bahwasanya khadimtun Nabi SAW asyara sinin. Dia memastikan kalau dia menjadi pembantu untuk Nabi SAW selama 10 tahun berturut-turut. Dan tinggal bersama Nabi SAW. Kemudian potongan selanjutnya. Fama qala li uffin qat. Nabi tidak pernah uff. Kata uff artinya menghardik. Memarah-marahi. Nabi tidak pernah melakukan itu. Wa ma qala li syai'in lima af'alu. Dan tidak pernah pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan. Maksudnya di sini tentu ada pemahamannya ya. Kalau ada Nabi SAW butuh sesuatu, Nabi sampaikan kepada Anas. Tapi kalau misal Nabi sudah instruksikan dan dia belum kerjakan, Nabi nggak nanya lagi. Yang penting Nabi sudah sampaikan kalau itu perlu dikerjakan. Gitu kan? Contoh tadi saya kasih gambaran, waktu Anas bin Malik bermain sama teman-temannya di lapangan. Gitu kan? Nabi tetap ingatkan, oh ya Unais, kenapa kau tidak selesai hajatku dulu baru kau bermain. Jadi ini berhubungan dengan masalah tidak ada hardikan, tapi Nabi juga datang mengingatkan. Karena kalau orang tidak faham seperti itu, maka orang akan memahami kalau begitu pembantu kerjaan tidak kerjaan tidak usah diingatkan. Tidak, bukan itu ya. Selanjutnya juga dikatakan, ala kunta fa'alta, mengapa engkau tidak melakukan? Ya, maksudnya di sini adalah hardikan saja. Langsung. Kenapa kau tidak sapu? Kenapa kau tidak pel? Kenapa kau tidak begini? Bahasanya Nabi tidak pernah gunakan. Tapi kalau pembantu misalnya belum mengepel, belum nyapu, maka dia mengatakan sebaiknya menyapu sama pel dulu baru kerjakan itu. Ya. Jadi pemilihan tutur kata yang baik. Betahnya pembantu mungkin di rumah tentu dengan muamalah-muamalah yang baik juga dari tuan rumah ini. Bagaimana menjadikan dia sebagai manusia yang dihormati. Seperti itulah. Juga potongan yang lain, wala li syai'in fa'altu, dan tidak pula sesuatu yang aku lakukan. Lima fa'alta, mengapa engkau lakukan itu? Jadi Nabi SAW berikan kepercayaan full. Setelah ada instruksi di rumah, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Kalau Anas bin Malik memilih pekerjaan A dari yang B misalnya, misal menyapu sama mengepel, dia dahulukan mengepel. Nabi tidak pernah tanya, kenapa kau ngepel duluan dan nyapu? Ini contoh saja ya. Tentu di zaman dulu tidak ada pel. Karena rumah orang tidak pakai keramik atau granit kayak kita sekarang. Umumnya orang tanah bangunannya. Rumah Nabi SAW juga lantainya tanah. Masjid Nabi pun tanah. Bahkan kalau kita telusuri riwayat-riwayat, para sahabat Nabi itu sholat dalam kondisi menggunakan sepatu. Karena masjid tanah, gitu kan. Dan itu hukumnya dibolehkan selama tidak ada najisnya. Seperti itulah. Yang jelas ini contoh saja tadi masalah sapu dan ngepel. Karena Anas bin Malik membelikan hajat-hajat Nabi SAW. Selanjutnya 278. Imam Bukhari berkata, Ibnu Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Malik bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Samaha bin Abdurrahman bin Al-Asham mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah wa anjaza lahu in kana 'indah wa uqimatis salah wa ja'ahu arabiyyun fa akhadha bi thawbi fa qala innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha fa qama ma'ahu hatta faraga min hajatihi thumma aqbala fa shalla. Aku mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang sama tadi, berkata, Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat penyayang. Tidak ada seorang pun mendatangi beliau melainkan beliau menjanjikannya untuk memberinya suatu hari. Jadi kalau ada yang bilang saya punya hajat begini, kalau Nabi punya Nabi kasih, kalau belum Nabi janjikan di hari lain dan memenuhi permintaan jika beliau mempunyai. Pernah
iqamah maksudnya ya. Ini tulis terjemahnya qomat. Iqamah untuk sholat dikumandangkan, lalu seorang Arab Badui datang lalu memegang baju beliau ya, sambil berkata, kebutuhan yang ada padaku sedikit, sementara aku khawatir melupakannya. Maka beliau berdiri bersamanya hingga dia selesai dari keperluannya, kemudian beliau kembali lalu sholat. Kandungan hadis ini, yang pertama Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan sempurna. Jadi tidak ada celah yang bisa orang menilai buruknya Nabi SAW. Karena selalu beliau mendahulukan, memberikan kebutuhan orang lain gitu kan, dan mengalah buat diri beliau sendiri. Yang kedua, anjuran agar berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu dan tidak marah atas perbuatan yang ia lakukan. Karena orang Badui ini tidak faham. Dia cuma tahu sekarang cara mintanya harus begitu. Orang-orang Badui di padang pasir biasa kasar. Dalam hadis ini dikatakan dia pegang baju Nabi. Lalu dia cuma mau sampaikan, dia punya hajat. Dia mengatakan, kebutuhanku tinggal sedikit, maksudnya kebutuhan di rumah. Minta Nabi bantu. Padahal sudah iqamah sholat. Ya. Kan bisa saja habis sholat. Tapi ini iqamah sholat. Sini tinggal takbiratul ihram dan Nabi jadi imam. Tapi dia pegang baju Nabi. Dia minta itu. Nabi SAW berlemah lembut. Karena pasti orang ini lakukan karena jahil. Dia nggak tahu. Masa orang sudah faham, kemudian mau tahan bajunya Nabi, kemudian Nabi sudah mau takbiratul ihram jadi imam, baru dia sampaikan, kan bisa habis sholat. Tapi berarti dia tidak faham orangnya. Kebodohannya ini Nabi toleransi, gitu kan. Terbukti Nabi setelah itu pergi, memenuhi hajat dia lalu kembali mengimami sholat. Jadi makmum-makmum pada nunggu. Ya. Yang ketiga, dibolehkan menunda takbiratul ihram ketika iqamah telah dikumandangkan jika ada satu kepentingan. Ya di antara kepentingan misalnya imamnya tiba-tiba pas iqamah sudah mau takbiratul ihram baru ingat tidak punya wudhu misalnya. Maka dia boleh mengatakan sebentar saya wudhu dulu, dia keluar wudhu lalu dia kembali mengimami sholat. Contoh hajat mendesak. Ya. Yang keempat, hadis ini merupakan dalil bahwa hukum langsung sholat setelah iqamah dikumandangkan bukan sunnah muakkadah. Karena dibolehkan menunda sholat setelah iqamah dikumandangkan jika ada kepentingan. Ya, maksudnya kalau ada hajat, selesaikan dulu. Di antaranya yang perlu digarisbawahi oleh para imam, sebelum dia takbiratul ihram, jangan buru-buru. Jangan karena iqamah, desakan jiwanya harus segera takbir. Tidak, luruskan saf. Nabi SAW tidak takbiratul ihram sampai sudah memastikan saf itu rapi. Jadi teman-teman kalau juga masuk masjid, jangan tergoda oleh syaitan. Ini imam kok lama benar takbirnya. Sibuk. Yang sana rapiin pak, sana lurusin. Ibu-ibu di belakang lurusin. Itu memang kewajiban dia. Harus dia luruskan. Bahkan para sahabat mengatakan Nabi SAW sebelum takbiratul ihram kalau merapikan shaf beliau merapikan seperti merapikan busur-busur panah. Jadi orang kalau mau manah itu kan harus rapi tuh. Rapi baru bisa dilepas. Kalau enggak meleset nanti. Nabi SAW mengatur shaf kami seperti mengatur anak-anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Dan Nabi SAW meratakan dada-dada kami. Ya. Setelah itu baru beliau takbiratul ihram. Ya, saya lihat soalnya ada beberapa masjid begitu. Sebagian imam yang sudah faham sunnah Nabi SAW ini, mereka ingatkan. Istau, wa'tadilu, luruskan, rapatkan. Yang di sana, yang di sini, bapak tolong maju. Lalu ada makmum yang kecewa. Ayo pak, sholat aja. Seakan-akan imamnya gak usah banyak bicara, habis takbir langsung aja. Habis iqamah langsung aja takbir. Ini malah tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya justru tidak tergesa-gesa iqamah sampai semua sudah rapi. Ini. Abu Hanifah menggambarkan imam itu ibarat juru bicara di hadapan seorang raja. Kita makmum ini seperti orang yang ikut. Jadi biasa kalau orang menghadap raja dari 5 orang ada pasti 1 orang yang maju ke depan jadi juru bicara. Yang lain di belakang menunggu. Mungkin kalau dibutuhkan baru dia bicara. Jadi seperti itu harusnya rapi. Maka dia harus tahu yang di belakang ini rapi semuanya. Baru kemudian dia mulai sholat itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW juga. Tidakkah kalian mengatur saf kalian seperti para malaikat di sisi Tuhan mereka? Kata para sahabat, bagaimana mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sudah rapi saf dulu, baru dibuat saf baru, dogi rapi, baru pindah ke saf yang seterusnya begitu. Baru kemudian takbiratul ihram imamnya. Ini termasuk pelajaran yang harus digarisbawahi. Bahkan Nabi SAW di sini menunda sholat lama setelah iqamah loh. Masih pergi ke rumahnya, ngambil hajatnya orang Badui ini, dikasih dulu, baru beliau kembali mengimami sholat. Jadi kalau imam melakukan ini jangan tergesa-gesa dinilai negatif.
Karena imam pasti dia faham masalah itu. Saya kadang-kadang kalau imami sholat saya ingatkan itu. Bapak-bapak masuk dalam shaf, terutama di depan saya karena bapak-bapak masuk kakinya. Yang dirapatkan adalah tumitnya. Jadi kalau teman-teman ngatur shaf, tolak ukurnya adalah tumit. Kaki kita bagian belakang, bukan ujung jari-jari kaki depan. Saya selalu ingatkan kalau jadi imam. Bapak ibu sekalian yang diperhatikan tumit-tumitnya. Karena kalau tumit kita, bagian belakang kaki yang sejajar, kita kalau ada di saf kedua, kita lihat saf pertama, kita akan lihat saf itu rapi. Rata semua. Karena telapak kaki orang kan tidak sama panjangnya. Kalau tolak ukur jari-jari depan, seperti sebagian orang ngatur saf begitu, maka dari belakang kita lihat akan berantakan. Karena tumitnya ada yang maju mundur. Ya. Makanya tumitnya yang dirapikan. Kalau rapi tumit itu dari ujung sana ke ujung sana. Dari belakang orang lihat rapi saf itu. Walaupun nanti jari-jari kaki ada yang maju, karena telapak kaki lebih besar. Gak masalah. Tolok ukurnya itu. Kalau tumitnya sejajar, maka pundak akan sejajar. Otomatis dadanya pun akan sejajar. Itu yang dimaksudkan dengan merapikan shaf. Dan makmum dianjurkan imam tidak takbiratul ihram sampai dia merapikan itu. Sampai dia melakukan itu. Jadi jangan hardik dan salahkan imam, justru yang menjalankan sunnah Nabi SAW ini. Baik, kita masuk ke syarah hadis lebih jauh lagi insyaAllah. Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW rahimah. Ini dulu digaris bawahi. Nabi SAW itu rahim. Dan makna rahim adalah sangat penyayang. Sangat penyayang. Jadi sangat rahim ini orang Arab membahasakannya kalau tidak pernah marah. Selalu lembut, selalu santun. Ya, memudahkan urusan. Masuk semua dalam makna rahim. Di antara contoh rahimnya, kasih sayangnya Nabi SAW kepada orang lain adalah dijelaskan setelahnya. Wa kana la yatihi ahadun illa wa'adah. Contohnya adalah kata Anas bin Malik, tidak pernah ada orang yang datang menyampaikan hajatnya lalu Nabi tolak. Tapi Nabi memastikan akan memberikan dia. Kalau ada pada saat itu dia kasih, kalau enggak ada ditunda di hari lain. Dan pasti Nabi akan berikan. Apakah hari yang sama, apakah besok, apakah lusa, tergantung. Biasanya sih umumnya diselesaikan pada saat itu. Karena kalau Nabi SAW tidak punya lagi, beberapa sahabat yang pekah langsung mengatakan, ya Rasulullah saya akan berikan. Ya Rasulullah saya akan tutupi. Seperti itulah. Tapi contoh kasih sayangnya adalah poin ini. Wa kana la yati ahadun illa wa'adah. Tidak ada orang yang datang meminta kalau beliau belum punya kecuali beliau janjikan dan pasti beliau berikan. Wa anjazalahu in kana indah, dan pasti dia langsung eksekusi atau berikan kalau memang ada pada tangannya atau pada dirinya. Gitu kan? Ini pernah saya jelaskan itu. Nabi SAW pernah kedatangan banyak keranjang-keranjang kurma yang masih segar-segar baru dipetik, banyak sekali. Banyak orang-orang miskin datang. Lalu mereka minta, ya Rasulullah kasihlah kami, ya Rasulullah kasihlah kami. Nabi SAW kasih. Sampai habis, Nabi sendiri belum bawa ke rumahnya. Rupanya masih ada orang-orang miskin minta lagi. Nabi nggak punya. Muka Nabi rautnya berubah jadi sedih. Karena nggak bisa memberi. Saking sayangnya gitu pada umatnya ini, ada manusia yang lain gitu. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, sebagai sahabat dan mertuanya, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tidak usah, nggak apa-apa. Anda sudah bantu tadi yang lain. Kalau ini nggak ada, ya bilang aja nggak ada gitu loh. Tapi dia cuma mengatakan Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Nabi diam saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi berkata, ya Rasulullah di korek kantungnya rupanya ada 3 dirham uang. Ini ada sisa uang saya, sedekahlah. Terserah Anda mau kasih siapa. Maka Nabi SAW senyum gembira lalu mengatakan, bihadza umirtu. Begini aku diperintahkan. Royal, suka memberi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Potongan selanjutnya, wa uqimatis shalah, dan pada saat itu sudah diiqamahkan salat, wa ja'a arabiyyun fa akhadha bi thawbihi, dan datanglah seorang Arabi lalu tiba-tiba memegang baju Nabi SAW. Sebagian ulama hadis merincikan, ada yang mengatakan Arabi ini, orang Arab Badui ini tadinya enggak ikut di shaf, tapi dia dari luar masjid tiba-tiba datang langsung ke arah imam. Ya, jadi dia bukan dari orang yang ikut sholat, dia langsung datang lalu dia pegang baju Nabi SAW sampaikan mau ada hajatnya. Ada juga yang menjelaskan kalau dia ada di salah satu shaf musalli, kemudian dia mendekat lalu dia memegang baju Nabi SAW. Tapi yang jelas orang ini tidak mungkin jauh karena pada saat itu sudah diqamahkan sholat dan sudah akan takbiratul ihram. Kemudian faqal, dia berkata, innama baqiya min hajati yasirah. Jadi saya masih hajat saya, kebutuhan rumah saya sedikit. Dan sekarang tinggal sedikit sekali.
Sudah sedikit persiapan, saya butuh sedikit saja sebenarnya. Dan juga sekarang tinggal sedikit. Maksudnya saya takut nanti jangan sampai habis sholat Anda tersibukkan dengan kegiatan lain ya Rasulullah. Dan saya juga lupa, saya langsung pergi. Akhirnya saya dituntut oleh istri sama anak saya. Maka saya sampaikan sekarang. Ya. Dan ini bentuk kasih sayang Nabi SAW. Beliau tidak marah. Beliau nggak bilang nanti aja habis sholat. Nggak ada. Nggak ditunda kebaikan itu. Langsunglah Nabi SAW dikatakan faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi. Nabi SAW berdiri bersamanya. Salah satu maknanya adalah ke rumah Nabi SAW untuk memenuhi hajat orang ini yang diambil dari rumah Nabi SAW. Sampai selesai barulah aqbala fasalla. Beliau kembali lalu mengerjakan solat. Ini pernah juga saya ceritakan kisah orang Badui yang lain ya. Di mana dia datang kepada Nabi SAW di depan para sahabat dengan kasarnya. Dia mengatakan, hai Muhammad, berikan hajatku, kebutuhanku. Tidak panggil Rasulullah, panggil nama gitu kan. Hai Muhammad, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ya memanggil Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan namanya dalam Al-Quran pasti dihubungkan dengan Rasulullah. Ya. Jadi dikatakan misalnya Muhammad dalam akhir surah Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah. Jadi Allah tidak panggil Muhammad saja tanpa ada panggilan Rasulullahnya atau utusan Allah gitu kan. Atau Allah mengatakan ya ayuhan nabi, hai nabi. Allah panggil dengan nabi karena memuliakan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Maka kita kalau panggil nama beliau harus ada salawat minimal itu kan. Atau kita mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah seperti itu. Walaupun nabi-nabi lain Allah panggil dengan nama-namanya kan. Ya Adam, wahai Adam gitu kan. Allah panggil seperti itu. Allah panggil Musa, ya Musa gitu kan. Dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak karena kemuliaan beliau. Orang ini datang langsung bilang, hai Muhammad, penuhi hajat saya. Orang-orang ada di masjid jengkel sama orang ini. Gak ada adab, gak ada akhlak. Mau punya hajat. Nabi SAW mereka, tapi Nabi diam. Mereka, karena ada Nabi mereka diam. Maka Nabi SAW mengatakan, apa hajatmu? Dia bilang, saya butuh begini dan begitu. Nabi kasih. Yang beliau punya, dikasih pada saat itu. Tapi tidak disebutkan apa yang dikasih. Setelah dikasih, Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang, belum. Rupanya orang ini, kalau secara retorika, kasar sekali. Tapi, sebagian ulama hadis menanggapi mengatakan, orang ini badui. Memang dasarnya dia di padang pasir, begitu cara ngomongnya. Suami istri begitu, ya. Memang cara ngomongnya itu, menurut sebagian orang mungkin kasar. Tapi menurut dia mungkin tidak. Bagi dia, ini utusan Allah, saya bisa minta sama dia gitu lah. Tapi cara mintanya yang dianggap kasar oleh orang-orang. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang mengatakan, baiklah ikut bersamaku ke rumah. Maka ikut ke rumah, tapi di masjid ini sudah gemuruh nih. Ini orang kok kasar benar, udah minta hajat gitu loh. Dan bagaimana Nabi SAW sangat sabar menghadapi orang ini. Yang jelas sampai di rumah, Nabi SAW kasih semuanya apa yang dia perlukan. Lalu Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang, pertama riwayat mengatakan belum. Nabi SAW kasih lagi. Setelah selesai Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang iya. Terus dia bilang begini kalimatnya, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Nabi SAW subhanallah tidak pegangi kata-kata dia yang kasar-kasar tadi. Nabi pegangi kalimat terakhirnya itu. Nabi mengatakan, sungguh bagus kalimatmu itu. Tadi waktu kamu datang ke masjid, kamu ucapkan kata-kata itu yang awal berbekas pada jiwa para sahabatku. Alangkah baiknya kalau kau gunakan kalimat terakhirmu itu. Apa hajatmu sudah cukup? Dia bilang iya. Apa yang kau ucapkan? Jazakallahu khairan. Saya minta sekarang kau ikut sama saya ke masjid, ucapkan kalimat itu lagi. Bisa? Bisa. Baik, pergi ke masjid. Nabi SAW tidak ingin sahabatnya membenci orang ini. Nanti ketemu di jalan bisa bertengkar segala macam. Nabi tutup fitnah itu. Langsung Nabi SAW mengatakan, tadi saudara kita ini pada saat datang, dia telah mengucapkan kalimat apa yang sudah kalian dengar. Dan mungkin sebagian kalian terbekas dalam hatinya. Tapi ketahuilah, dia mengucapkan kalimat yang baik. Bagaimana saudaraku, sudah cukupkah? Nabi sengaja depan mereka. Iya cukup. Lalu apa yang kau ucapkan? Jazakallahu khairan. Nah lihat, dia sudah mengucapkan kalimat yang baik. Mulai sekarang tidak ada yang boleh ada beban dalam hatinya dengan saudara kita ini. Maka sahabat semua pulang. Ternyata orang ini memang retorikanya seperti itu. Ya. Mungkin sebagian suku, di Indonesia mungkin juga ada begitu ya. Bahasa-bahasa yang digunakan kalimatnya ini mungkin menurut sebagian suku yang lain kasar, tapi sebenarnya tidak. Menurut dia biasa. Ya, kan begitu.
Saya nggak usah kasih contoh, nanti dikira saya hina suku ini, tidak ada. Mungkin Anda lebih tahu lah. Tapi bahasa-bahasa ini seringkali, mungkin di pandangan suku kita atau kota kita, ini bahasa yang kasar. Mungkin menurut dia tidak. Mungkin dia seorang nelayan, biasa teriak-teriak sama orang di laut. Mungkin kata-katanya dianggap kasar gitu kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Maka ini mestinya kita fahami bagaimana bermuamalah dengan manusia. Dan ini adalah contoh dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis selanjutnya 279 dan insya Allah kita selesaikan sampai hadis 280. Imam Bukhari berkata, Qabisa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Munkadir, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Dari Jabir beliau ia berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Nah ini semua bermakna tadi kekayaan jiwa ya, suka memberi. Karena dia tidak menggantungkan cintanya pada harta yang dia miliki sehingga dia selalu mau memberi. Dan dia faham Allah akan balas dia. Toh akan datang juga penggantinya. Seperti itulah. Faham gak ini? Praktekin ya. Allah jadi saksi. Lah iya. Oh bagaimana insya Allahnya? Sedangkan saya tanya, masih ingat gak hadis ini? Diam. Lupa. Baiklah. Kandungan hadis di atas menunjukkan betapa besar kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW karena beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Apabila beliau memiliki harta maka beliau akan memberinya, dan jika tidak maka beliau akan meminta maaf dengan cara yang bijak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu penilaian ya kekayaan jiwa itu adalah seseorang suka memberi dan tidak menolak permintaan orang lain. Selama itu bukan maksiat, beri saja. Ya. Bahkan Nabi SAW sedih kalau tidak bisa memenuhi hajat seseorang. Ya. Kalau kita kadang-kadang sedih kalau selalu memberikan hajat orang gitu ya. Nyesal, kenapa tadi saya beli yang itu ya. Mestinya ini saja. Digoda oleh syaitan akhirnya kurang pahalanya. Ingat, anak panah yang sudah dilepaskan, peluru yang sudah dilepaskan jangan ditarik lagi. Ya. Ada orang begitu bersedekah satu yayasan 20 juta. Syaitan godain tuh sebentar perjalanan. Kayaknya besar sekali. 10 juta aja, yang 10 juta kan bisa dikasih tetangga, mau bisa begini. Oh iya, telepon lagi. Pak bisa saya tarik lagi enggak? Peluru sudah ditembakin, gimana caranya mau ditarik ini? Ya. Kalau sudah keluarin karena Allah lupain udah. Seakan-akan enggak pernah ada dalam hidup kita. Ada waswas syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah selesai. Biarkan nanti kita terima dalam bentuk pahala yang sempurna pada hari kiamat. Yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 280. Imam Bukhari berkata, Farwah bin Abil Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mishir mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwa, ia berkata, Al-Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Zubair dua-duanya sahabat. Zubair adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Qala ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an lighad. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Dan kedermawanan mereka berbeda. Kalau Aisyah radhiyallahu anhu mengumpulkan sedikit demi sedikit, apapun itu sifatnya, jika sudah berkumpul jika sudah terkumpul ia membagikannya atau ia bagikan. Sedangkan Asma radhiyallahu anha tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Kandungan hadis ini, hadis di atas menunjukkan keutamaan Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma, kedermawanan mereka serta infak yang mereka berikan kepada orang-orang fakir dan membutuhkan. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menggambarkan tentang kemuliaan Ummul Mukminin, dua orang Aisyah dan Asma. Dan ini menandakan bagaimana para sahabat juga menukil daripada Ummahatil Mukminin. Artinya kalau ada perbuatan baik walaupun dari seorang muslimah boleh diceritakan.
gitu kan? Karena sahabat ini menceritakan tentang dua ummul mukminin untuk jadi pelajaran bagi umat. Dan yang digambarkan tentang kekayaan jiwa tadi, suka derma, suka berderma, suka memberi. Maka dia menyebutkan dua wanita yang dia kenal. Tapi di sini perlu digarisbawahi, bukan berarti istri Nabi yang lain tidak suka berderma ya. Ini penilaian pribadinya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Di antara semua istri Nabi, bahkan seluruh wanita muslimah yang dia kenal pada saat itu, tidak ada orang yang lebih dermawan di mata dia dibandingkan dua orang ini, Aisyah dan Asma, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Aisyah ummul mukminin, sementara Asma, ya, adalah ibunya sendiri. Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar istrinya Zubair, ibunya Abdullah bin Zubair. Jadi dia gambarkan tentang ibunya dia, gitu kan? Gambarkan Aisyah dengan ibunya. Maka dia pun menggambarkan, dan kedermawanan keduanya berbeda. Berbedanya apa? Setahu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in, kalau Aisyah radhiyallahu anha suka mengumpulkan sesuatu, apakah itu makanan, apakah itu harta, setelah berkumpul menurut dia cukup, maka dia bersedekah, gitu kan? Memberikannya. Sementara Asma, seakan-akan Abdullah mengatakan, ibuku itu selalu menghabiskan semua hari itu dan tidak mengumpulkan untuk hari esok. Apakah makanan, apakah segala macam dia ingin sedekahkan, dia keluarkan. Seperti itulah. Baik, hadis ini teman-teman sekalian, pelajarannya adalah menyebutkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, dan memang di antara ummahatil mukminin, Aisyah ini yang paling menonjol dalam meriwayatkan hadis, ya. Banyak riwayat yang beliau riwayatkan, bahkan hampir disepakati oleh ulama, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Cukup banyak hadis yang disampaikan. Kemudian juga praktek-praktek seperti ini paling banyak, ya. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan harta 60 ribu dinar atau sekitar, pokoknya sekian banyak uang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dikirimkan. Tidak tiba harta itu pagi hari, tidak tiba sore kecuali sudah habis disedekahkan. Jadi selalu memberi, gitu kan. Kisah yang masyhur yang pernah dia mau buka puasa sama pembantunya, pernah saya sampaikan itu. Kemudian sudah tinggal berapa, kalau kita sekarang tinggal berapa detik lagi azan. Mereka cuma punya roti sama minyak. Biasanya orang kalau di zaman dulu tidak punya lagi makanan, yang paling sederhana roti dicelupin di minyak, gitu kan. Minyak zaitun maksudnya ya. Bukan minyak goreng kayak kita, minyak zaitun. Zaitun itu biasa dicelup-celupin untuk dikonsumsi. Roti itu supaya ada rasanya sedikit, maka dimakan. Lalu kemudian ada orang ketuk pintu, waktu dibuka ternyata orang miskin, minta makan. Aisyah suruh pembantunya kasih orang ini. Dikasih lah. Setelah dikasih, pembantunya bilang, wahai ummul mukminin, kita nggak punya lagi makanan. Bentar lagi azan nih. Aisyah senyum saja. Tiba-tiba orang itu pada saat sudah jalan, belum hilang bayangannya, udah ada yang ketuk lagi pintu. Bawa satu nampan, isinya 1 ekor kambing, sudah ditaruh dengan roti gandum, pakai za'faran, pakai wangi-wangian segala macam gitu. Maka ditaruhlah, lalu kemudian Aisyah berbuka puasa. Pada saat itu azan, buka puasa sama pembantunya. Sampai pembantunya kenyang, lalu Aisyah senyum mengatakan, ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Artinya harus yakin. Nabi SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, bersedekah dan jangan kau takut dengan zat pemilik singgasana yang agung. Allah melihat, Allah akan balas. Dan itu harus dilatih dalam jiwa setiap orang beriman, gitu kan. Beri dan penuh keyakinan Allah akan balas. Ada was-was yang menolak, itu berarti syaitan. Lawan, jangan negosiasi sama syaitan. Walaupun di masjid ini syaitan marah sama saya karena saya bongkar kedoknya, tidak apa-apa. Tidak boleh negosiasi. Lawan, kalau dia sudah bisikin, tunda aja sholatnya, nanti aja sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tunda. Mungkin itu amal terakhir Anda. Mungkin kita melangkah mati habis itu. Itu amal terakhir, jangan disia-siakan. Setiap kesempatan emas amal soleh kerjakan. Setiap kesempatan dosa jauhi semaksimal mungkin. Karena kita khawatir jangan sampai itu adalah amal terakhir kita. Kemudian cukup banyak riwayat berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau Asma ini adalah wanita yang mulia, punya julukan Zatun Nitaqain. Apa itu Zatun Nitaqain? Wanita yang punya 2 ikat pinggang. Dari zaman dulu perempuan kalau mau safar, biasanya supaya dia bisa melangkah karena bajunya besar, maka ditaruhlah ikat pinggang di bagian pinggangnya untuk membuat sedikit terangkat supaya bisa melangkah.
Waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dan beliau bersembunyi di Gua Thur, yaitu di Jabal Thur, ya, maka Asma ini ditugaskan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar untuk membawa makanan. Nah, satu ikat pinggang untuk dia ikat supaya bajunya tidak terlalu keinjak, yang satu lagi diisi makanan buat Nabi SAW, dapat julukan itu. Dan dia wanita yang sangat mulia, Asma radhiyallahu anha, gitu kan. Ya, ini istri Zubair bin Awam dan juga orang yang sangat dimuliakan. Ini anaknya Abu Bakar, gitu kan. Tapi dari beda ibu sama Aisyah. Walaupun di sini ibunya Abdullah, tapi memang Asma ini adalah saudarinya Aisyah, cuma beda ibu, satu ayah, sama-sama anaknya Abu Bakar gitu. Ibunya Aisyah masuk Islam, ibunya Asma belum masuk Islam, seingat saya itu. Makanya Asma pernah mengatakan, ya Rasulullah, maaf, bukan Asma ini, kisah yang lain ini, itu kisah istri Nabi yang lain. Yang jelas Asma sama Aisyah bersaudara, satu ayah dan beda ibu. Seperti itulah. Abdullah menceritakan tentang keadaan mereka. Nah, Asma ini orang yang sangat menonjol, suka sekali berkhidmat dengan suaminya. Di antara cirinya adalah beliau sendiri mengatakan, saya selalu mengangkat air dari tempat yang jauh dari sumur di atas kepala. Itu untuk memenuhi hajat Zubair, hajat suaminya. Dan aku menggantikan sendiri sepatu kudanya, seperti itulah. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW karena punya keutamaan itu. Dan itu termasuk sedekah yang besar untuk suami sendiri, seperti itulah. Tapi saya titik beratkan ini sebagai penutup. Di antara istri Nabi, ya, jadi bukan cuma Aisyah saja yang terkenal. Karena di sini Abdullah bin Zubair seakan-akan menceritakan tentang ibunya dan tantenya, kan gitu. Karena Aisyah tantenya dia, saudari ibunya, kan gitu. Tapi ada hadis Nabi yang lain memuji tentang istri Nabi yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash ini punya keutamaan tersendiri karena Nabi SAW pernah bilang begini, nanti kalau saya meninggal, orang yang paling pertama menyusul di antara kalian meninggal setelahku adalah orang yang paling panjang tangannya. Maksudnya istri-istri Nabi. Tapi mereka nggak nanya Nabi waktu itu, apa maknanya panjang itu tangan ya Rasulullah? Kata Aisyah, setelah Nabi SAW meninggal, kami suka mengukur tangan kami. Siapa tangannya lebih panjang? Maka mereka menyangka itu, ternyata bukan. Ya, kata Aisyah, kami memahami maksud Nabi SAW setelah Zainab meninggal lebih dulu di antara kami. Ternyata Zainab ini suka sekali bersedekah. Salah satu cirinya, kalau ada orang bersedekah misalnya dengan makanan, misal dia beli makanan jadi dia kasih, itu kan sedekah. Kalau Zainab enggak, dia buat sendiri baru dia sedekah, hasil buat tangannya. Kalau ada orang membeli baju perang yang dia kasih kepada para mujahid untuk dipakai, kalau Zainab enggak, dijahit sendiri baju perang itu baru dikasih, gitu kan. Maka Nabi SAW memuji keberadaan Zainab ini radhiyallahu anha, dan banyak istri-istri Nabi yang lain juga seperti itu sifatnya. Tapi sekali lagi di sini Abdullah menceritakan tentang ibu dan juga tantenya. Kesimpulannya adalah dari bab ini termasuk kemuliaan jiwa, yaitu sukanya orang mengeluarkan sedekah sehingga dia tidak mencintai harta tersebut dan kekayaan jiwanya lebih menyeluruh daripada kekayaan hartanya. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi Kamis akan datang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.